Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radilham. Di sini saya dari OPBJJ, ya, OPBJJ Kota Serang. Nah, di sini saya akan menjawab di sini tugas satu algoritma dan pemrograman. Nah, di sini nomor satu itu adalah buat rangkuman bahan materinya dari internet tentang algoritma dunia pemrograman komputer, ya, sejarah Java. Oke, di sini saya sudah membuatnya. Nah, ini saya sudah membuatnya algoritma dan dunia pemrograman komputer. Nah, pengertian algoritma, ya. Di sini algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma harus memiliki proses yang jelas, terstruktur, dan dapat menghasilkan solusi yang tepat. Nah, jadi di sini algoritma adalah kumpulan suatu langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya, untuk mencari solusi yang benar gitu dari akar permasalahan tersebut. Dan itu nanti dia itu harus terstruktur dengan rapi agar bisa memecahkan solusi agar bisa mencari solusi yang benar. Nah, dalam konteks komputer, algoritma menjadi dasar sebelum membuat program, karena program hanyalah implementasi dari algoritma dalam bahasa tertentu. Nah, jadi sebelum kita membuat program itu kita memerlukan yang namanya algoritma. Nah, algoritma itu nanti ada yang namanya flow chart. Flow itu alur bagan alir, ya, bagan alir seperti ya, lampu merah gitu ya, misalnya ada lampu merah nih, merah itu untuk berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Nah, nanti di situ juga di flowchart itu juga ada yang namanya aturan, apakah dia kotak itu bentuknya itu untuk apa, jejer genjang itu bentuknya untuk apa. Nah, itu disebut yang namanya algoritma, susunan suatu penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, di sini pengertian pemrograman komputer. Pemrograman komputer adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode program yang dengan kata lain di sini algoritma sama dengan logika atau langkah penyelesaian. Nah, di sini di garis bawahi adalah algoritma itu dikaitkannya itu dengan logika manusia atau logika gitu ya, tentang logika kita gimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, program itu implementasi dari algoritma, ya, implementasi algoritma dalam bahasa komputer. Jadi kita susun dulu algoritmanya dulu seperti apa. Jika sudah terstruktur dan secara logis, baru kita tuangkan, kita implementasikan kepada program kita, gitu. Nah, yang C, hubungan algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman sangat erat kaitannya. Nah, algoritma dan pemrograman itu emang saling saling berkaitan. Dia itu tidak bisa terpisahkan, ya. Nah, algoritma itu digunakan untuk merancang solusi. Contoh, misalnya kita ingin pergi ke sekolah, nah kita susun algoritmanya seperti apa. Oh, algoritmanya apakah kita harus menggunakan mandi, apa tidak, gitu. Misalnya mandi kita harus ngapain, sampai tujuan ke sekolah tersebut, gitu. Contoh misalnya dalam kehidupan nyata. Nah, kalau di kehidupan komputer begini, algoritma dan pemrograman itu saling berkesinambungan. Pemrograman digunakan untuk menerapkan solusi tersebut. Jadi kita sudah bikin solusi dan kita terapkan pada kode-kode, baris-baris kode yang sesuai dengan solusi kita pada awal. Nah, tanpa algoritma yang baik, program akan tidak efisien, sulit dipahami, sulit dikembangkan. Nah, ini dia nih. Jika kita tanpa algoritma yang baik, ya, kita itu nanti bikin program itu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena kita tidak tahu akar permasalahan-permasalahan apa yang akan terjadi jika kita melakukan A, jika kita tidak melakukan A, jika kita melakukan B, itu banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi. Itu maka tidak akan efisien gitu ya, dan sulit dipahami. Nah, terkadang jika kita tanpa algoritma itu kita tidak tahu susunan mana
kita tidak tahu susunan langkah selanjutnya seperti apa. Misalnya dari langkah A untuk menuju langkah B, apakah harus melewati A.1 atau tidak, atau ingin kita melangkah ke C itu, apakah kita harus melangkah ke B dulu gitu kan, kita tidak tahu karena tidak mempunyai algoritma. Nah, itu makanya algoritma itu sangat penting. Nah, di sini sulit dikembangkan. Nah, ini dia misalnya contohnya nanti kita membuat sebuah program, kita tidak mempunyai algoritma, itu ada orang baru ataupun kita sendiri yang ingin mengembangkannya, kita kesulitan. Oh, kemarin itu kita sudah nyampe mana? Oh, kemarin itu kita akar permasalahannya seperti apa? Apa ini yang mau kita dikembangkan? Apakah bagian B atau bagian A atau bagian C? Nah, itu dia yang sulit dikembangkan. Nah, jadi algoritma itu sangat penting. Nah, di sini ada ciri-ciri algoritma. Nah, tadi kita sudah mempelajari pengertian algoritma dan lain-lainnya, dan di sini kita akan mempelajari ciri-ciri algoritma. Nah, algoritma memiliki input masukan. Jadi algoritma itu pasti pertama itu memiliki inputan. Nah, sama memiliki output keluaran. Jadi ada input pasti ada output. Ada yang kita masukkan pasti kita mengeluarkan juga gitu ya. Nah, di sini yang ketiga ini sangat penting yaitu langkah-langkah jelas dan terbatas. Dan keempat bersifat logis dan sistematis. Nah, ini nih paling penting, logis dan sistematis. Nah, yang bentuk penyajian algoritma, narasi atau bahasa alami. Kita menggunakan bahasa alami kita biar mudah dipahami. Flowchart, diagram alir. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, diagram alir itu. Passcode. Nah, di sini passcode ini untuk memudahkan kita mengimplementasikan kode-kode nantinya. Nah, peran algoritma dalam dunia komputer. Pertama, menyelesaikan masalah secara sistematis, tadi sudah kita bahas, mengoptimalkan proses komputasi, membantu pengembangan software, menjadi dasar semua bahasa pemrograman. Jadi, semua bahasa pemrograman itu pada dasarnya memerlukan algoritma yang jelas dan tersusun. Nah, algoritma bahkan tersebut sebagai jantung ilmu komputer. Nah, di sini jantung ilmu komputer. Bayangkan jika kita ibaratkan seperti jantung yang ada di manusia, apa yang terjadi jika manusia itu tidak memiliki jantung? Nah, pasti dia akan mati. Sama begitu juga seperti komputer, jika dia tidak ada algoritma, maka dia akan mati. Matinya itu dia tidak akan bisa berkembang, dia itu tidak bisa memperbaiki masalahnya itu nanti sulit gitu ya. Nah, di sini karena hampir semua bidang informatika bergantung pada algoritma. Nah, perkembangan dunia pemrograman. Bahasa pemrograman berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya sudah catat di internet itu ada di sini 1950-an Fortran COBOL. 1970-an C, bahasa C sama Pascal. Nah, ini bahasa ini sih saya masih baru pertama kali dengar ya, bahasa Fortran dan COBOL. Ini saya baru pertama kali dengar, saya dapat dari internet. Nah, di 1970-an, nah ini saya sudah tidak asing lagi dengan bahasa C dan bahasa Pascal ya. Dan 1990-an, nah ini sudah paling tidak asing lagi ya, Java dan Python itu bahasa yang pertama itu mudah dipahami bagi manusia, tapi sulit dipahami oleh komputer gitu ya. Beda dengan C++ dan lain-lainnya. Nah, di tahun 2000-an sampai sekarang, nah sudah berkembang JavaScript. Ini JavaScript itu pasti yang paling populer ya. JavaScript, PHP, Angular gitu, yang lain-lainnya itu populer sekarang ya. Golang sekarang, Kotlin. Nah, di sini Kotlin, Swift atau ResearchGate. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemrograman terus berkembang mengikuti kebutuhan teknologi. Ya, betul. Karena seiring berjalannya teknologi, pasti pemrograman tersebut akan membutuhkan penyesuaian agar bisa berdampingan dengan teknologi. Jadi tidak jomplang istilahnya. Nah, di sini ada kesimpulan, saya membuat kesimpulan. Algoritma dan pemrograman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Dalam dunia komputer, algoritma memberikan solusi logis, sedangkan pemrograman mewujudkan dalam bentuk aplikasi nyata. Ya, ini yang tadi saya jelaskan juga. Oke, sekarang di sejarah Java dan perkembangannya.
Nah, di sini sejarah Java. Bahasa pemrograman Java dikembangkan oleh tim dari Sun Microsystem pada awal 1990-an melalui proyek bernama Green Project. Nah, tokoh utamanya di sini ada James Gosling, dikenal sebagai Bapak Java. Awalnya Java dibuat untuk perangkat elektronik seperti TV interaktif, tetapi kemudian berkembang menjadi bahasa pemrograman umum. Karakteristik Java berorientasi objek (OOP), platform independen menggunakan Java Virtual Machine atau JVM. Motonya read once, runs anywhere. Nah, di sini perkembangan Java, perjalanan Java dari 1995 sampai Java resmi dirilis. Itu 1995 itu Java resmi dirilis, tahun 2000-an digunakan untuk web dan enterprise, 2010-an digunakan untuk Android, dan sekarang digunakan untuk banyak hal. Di sini web backend, mobile apps, big data sekalipun, sama cloud computing sekalipun ya. Java tetap populer karena stabil, aman, dan scalable. Oke. Dan di sini konsep dasar pemrograman Java. Nah, beberapa konsep penting, tipe data, variabel, operator, struktur kontrol ya, if, loop gitu ya. If untuk kondisional, jika A tidak memenuhi apakah B, jika B tidak memenuhi apakah C, sampai dia berhenti pada kasus yang telah ditentukan. Nah, loop ini dia itu melooping. Jadi sistemnya itu melooping, jadinya itu looping ini ada dua. Looping ini bisa keluar dari looping itu ada dua sepengetahuan saya. Itu ada di inputan user. Jadi user sendiri yang mengakhiri loopingan tersebut, sama sistem itu sendiri yang berhenti melakukan loopingan tersebut. Jadi bisa si penggunanya melakukan inputan sesuatu sampai loopingnya itu kelar, atau programnya tersebut sampai tujuan itu tercapai. Contoh software yang dibuat dengan Java. Nah, di sini ini belum nih. OOP, Class Object Inheritance atau Resource Get ya. Contoh software yang dibuat dengan Java. Pertama ada Android apps. Banyak aplikasi Android dibuat dengan Java. Memang banyak Android apps itu dibuat oleh Java. Dan di sini ada IDE, software untuk coding Java, Minecraft. Nah, Minecraft ini pada dasarnya itu digunakan program Java. Beda dengan ML, mungkin ML itu menggunakan C++ ya, atau C Anchor atau C yang lain gitu ya. Kalau Minecraft itu menggunakan Java. Ya. Apache Hadoop. Nah, digunakan untuk big data processing. Nah, di sini kesimpulannya, Java adalah satu bahasa pemrograman paling berpengaruh yang terus berkembang dari perangkat sederhana hingga menjadi tulang punggung aplikasi modern. Wah, sangat keren sekali ya Java ini. Dan ini daftar pustaka yang saya buat. Di sini ada Alvina, algoritma ya. Di sini bisa dilihat dari sini. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas kedua, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan passcode kasus berikut. Nah, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya itu 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000. Jika golongan C itu 9.500.000, kita masukkan dulu ke sini. Nah, di sini saya sudah buat keterangan. Golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C sama 9.500.000. Nah, di sini ada persentase lemburnya. Jika 1 jam, maka gaji lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Nah, 1 jam itu 30%, 2 jam itu 32%, 3 jam itu 34%, 4 jam itu 36%, lebih dari sama dengan 5 jam itu 38%. Oke, sekarang kita masuk saja ke strukturnya. Di sini namanya algoritma yang berbasis flowchart atau diagram alin. Nah, oke, di sini kita memulai dengan start. Nah, di sini pasti ada inputan. Yang tadi kita jelaskan, ada inputan, pasti ada output. Nah, di sini ada input golongan dan input jam lembur. Contoh, ketika user menginput golongannya itu misal di sini
memasukkan golongan A, golongan B, dan golongan C. Misal dia memasukkan golongan B. Nah, input golongan dan input jam lembur. Nah, di sini dia juga harus menginput jam lembur. Misal kita pakai yang 2 jam. Nih, misal yang 3 jam, 34% ya. Kita pakai yang 3 jam inputannya dan golongan B inputannya. Nah, dia masuk ke sini. Nah, di sini ada kondisional. Nah, ketika dia bentuknya belah ketupat ini, dia akan menjawab iya atau tidak. Di sini itu namanya logika bermain. Nah, golongan A, nih, apakah yang tadi dimasukkan oleh user ini golongan A apa bukan? Jika iya, maka gaji pokoknya 5 juta. Dan jika bukan golongan A, maka langsung ke looping lagi dia. Langsung masuk lagi ke kondisi yang selanjutnya, yaitu golongan B. Nah, apakah yang dimasukkan oleh user itu golongan B? Oh, benar. Jika benar, itu gaji pokoknya 6.500.000. Jika salah, itu dia golongan C. Nah, misal golongan C juga salah. Oh, yang dia masukin ternyata golongan D. Nah, dia itu pasti ke arah output golongan tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena dia memasukkan golongan yang tidak sesuai A atau B atau C, dia masukinnya D. Itu contoh. Ini contoh kasusnya. Dan jika sesuai C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Nah, karena kita tadi mengambil contoh resminya itu adalah golongan B, maka dia lari ke sini. Gaji pokoknya 6.500.000. Nah, setelah dia masuk ke gaji pokok 6.500.000, dia masuk lagi nih. Dia mengalir lagi ke bawah, ke sini. Nah, berapa tadi dia jam lemburnya? Contoh, tadi itu jam lemburnya kita masukkan 3 jam. Nah, di sini apakah dia jam lemburnya itu 1 jam? Jika iya, maka persen lembur sama dengan 30%. Ini 0,30. Ini saya desimal ya. Nah, persen lembur itu nanti diambil dari sini, persen lembur. Misalnya 1 jam itu 30% atau 0,30. Nah, jadi di sini ditulisnya persen lembur sama dengan 0,30. Jika iya, maka dia larikan ke bawah. Nih, ke bawah. Nah, karena dia tadi dimasukinnya itu bukan jam lemburnya itu bukan 1, maka dia masuk ke false. Ya, masuk ke false itu salah, berarti ke sini. Oh, jam lemburnya apakah dia jam lemburnya sama dengan 2? Jika sama dengan 2, maka persen lemburnya 32%. Oh, ternyata dia salah. Karena yang tadi dimasukkan itu jam lemburnya itu 3. Oh, hasilnya adalah false. Kita lari lagi ke bawah. Karena hasilnya false. Nah, karena hasilnya false, nah dia ngecek lagi. Apakah yang diinputkan tadi jam lemburnya itu sama dengan 3? Nah, ternyata benar. Ternyata benar, maka persen lemburnya itu sama dengan 0,34 desimal ini ya, atau 34%. Dan ini mah contoh. Contohnya itu salah. Oh, dia salah. Apakah jam lemburnya 4? Oh, ternyata bukan 4 lagi. Maka dia masuk ke false lagi. Oh, jam lemburnya sama dengan 5 jam. Oh, salah. Ternyata dia tidak memiliki jam lembur atau hasilnya 0. Tadi kan yang kita masukkan ke program ini adalah jam lembur itu dari 1 jam sampai kurang lebih 5 jam. Dan dia dimasukkannya 0 ya. Nih, dimasukkannya 0, maka persen lembur sama dengan 0 atau dia itu tidak lembur. Nah, maka karena dia tidak lembur dan hasilnya 0, maka gaji lembur sama dengan, gaji lembur ini nanti disesuaikan nih, persen lembur dikali gaji pokok. Nah, persen lemburnya berapa? 0. Karena dia tidak memiliki gaji lembur. Nah, kali gaji pokok, ya udah. Ini sesuai dengan gaji pokok dia. Nah, nanti total penghasilan gaji pokok tambah gaji lembur. Nah, gaji lembur ini karena dia tidak memiliki lemburan, maka gaji pokok plus gaji lemburnya itu cuman gaji pokok nanti misal tadi berapa nih? 6.500.000. Oh ya udah, langsung saja 6.500.000 tambah 0. Tambah 0
yaitu masuk ke output gaji pokok, gaji lemburnya 0, total penghasilannya berarti gaji pokok aja. Udah selesai. Nah, itu case yang tidak ada jam lembur. Nah, karena tadi kita menginputkannya, contohnya itu 3 jam lemburnya 3, maka ya ternyata jam lemburnya itu sama dengan 3, benar. Nah, maka dia true. Nah, true itu dia ke sini. Nah, berapa nih misalnya jam lemburnya 3, persen lemburnya yaitu 0,34. Nah, maka dia lari lagi nih ke sini. Ke bawah lagi, ke bawah sampai menemukan gaji lembur. Nah, seperti yang tadi, gaji lembur sama dengan persen lembur. Nah, maka cara menghitungnya gaji lembur itu sama dengan persen lembur. Tadi persen lemburnya itu berapa? Nih, kita lihat. Persen lemburnya itu 0,34. 0,34 dikali gaji pokok. Gaji pokoknya dia ini berapa? Nah, di sini gaji pokoknya itu 6.500.000. Maka di sini nanti 0,34 dikali 6.500.000 itu nanti hasilnya total penghasilan. Gaji pokok plus gaji lembur. Nah, di sini karena gaji lemburnya tadi sudah ternilai, ada nilainya, maka di sini menghitunglah total penghasilan. Total penghasilannya itu sama dengan gaji pokok. Gaji pokoknya itu 6.500.000 ditambah gaji lemburnya tadi berapa? Di sini. Ambil dari sini gaji lembur. Nah, outputnya nanti gaji pokok ditambah gaji lembur nih. Gaji lembur sama dengan total penghasilan. Maka programnya akan selesai. Nah, oke, ini adalah struktur algoritma. Jadi algoritma itu suatu susunan komponen permasalahan yang disusun secara sistematis dan logis agar menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah, di sini sekarang kita ke password-nya. Di sini kita ke sini ya. Nah, oke, saya sudah mana ya? Nah, ini dia. Saya masih nulis di sini. Nah, password-nya begin. Nah, di sini yang saya udah ketik di sini, saya sudah bikin password-nya. Nah, begin ini perintah untuk menandakan bahwa program itu dimulai. Jadi begin ini menandakan bahwa programnya itu dimulai. Nah, di sini ada input golongan, input jam lembur. Nah, selanjutnya program menerima inputan nih, inputan pengguna, yaitu golongan karyawan dan jumlah lembur. Nah, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Apakah dia golongan A? Jika dia golongan A, ya maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika dia bukan golongan A, maka dia salah. Jika dia golongan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika dia bukan gaji A, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Nah, dan seterusnya sampai end if nih. Sampai else. Di sini else yang terakhir print golongan tidak valid, akan terstop. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan golongan yang benar. Nah, di sini ada menentukan persentase lembur. Nah, jika jam lembur 1, maka persen lembur sama dengan 0,30. Nah, ini menggunakan angka desimal. Nah, atau di sini tuh atau 30%. Nah, gitu. 30% gitu ya. Tapi jangan pakai persenan, nanti error. Nah, di sini menggunakan angka desimal itu 0,30. Nah, sama di sini juga pengulangan juga sampai akhir di sini, dan habis itu menghitung gaji lembur. Gaji lemburnya sama dengan persen lembur dikali gaji pokok. Nah, menghitung total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Menampilkan hasil print gaji pokok, nanti gaji pokoknya berapa, gaji lemburnya berapa, print total penghasilan. Nah, nanti ini print total penghasilannya gaji pokok tambah gaji lembur. Habis itu selesai. Oke?
Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang tugas 1 mata pelajaran algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.